Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja. Sudah lama saya tidak menceritakan film-film dari daratan Tiongkok. Buat yang belum tahu, channel ini juga menceritakan film-film Mandarin seperti Wandering Earth, The Last Sunrise, dan The Great Wall. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Skyfire. Adalah sebuah film fiksi bencana yang rilis di Tiongkok pada tahun 2019. Disutradarai oleh Simon West dengan naskah yang ditulis oleh Wei Bu dan Sidney King. Film yang berdurasi 97 menit ini dibintangi oleh Wang Xueqi, Hannah Quinn Livan, Sean Du, dan Jason Isaacs. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sekelompok ilmuwan geologi di wilayah Gunung Tianhu yang dipimpin oleh Li Wentao dan istrinya Sue Miller. Dua ilmuwan itu juga membawa putri mereka satu-satunya, yaitu Li Xiaomeng. Tidak ada yang menyangka hari itu Gunung Tianhu mengamuk, memuntahkan seluruh isi perutnya sehingga membuat Sue Miller tewas dilahap awan panas, tepat di depan mata Wentao. 10 tahun kemudian, Profesor Li Wentao menjelaskan tentang Gunung Tianhu di hadapan para mahasiswa. Alam tidak menyayangi atau membenci siapapun, terbentuk dan hancur tanpa bisa diprediksikan. Salah satunya adalah Tianhu, merupakan gunung berapi dengan proses erupsi yang paling cepat sepanjang sejarah. Pompeii saja butuh 12 jam sampai terjadi erupsi, sedangkan Tianhu hanya butuh waktu 12 menit. Sebelumnya, Tianhu akan mengeluarkan piroklastik dengan tingkat kerusakan yang mengerikan. Lalu ketika meletus, dia akan menciptakan aliran piroklastik, gas panas, dan abu, sehingga dengan cepat membinasakan apapun yang dilewatinya. Para korban tidak akan menyadari bahwa 50 sampai dengan 100 meter mungkin cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun ironisnya, kini wilayah Tianhu malah dijadikan sebagai tempat rekreasi. Dan pastinya, orang-orang yang membangun tempat itu sedang bermain-main dengan api. Xiaomeng telah tumbuh dewasa menjadi wanita yang tangguh. Dia bergabung dengan tim geologi yang dipimpin oleh Profesor Jiang, melanjutkan cita-cita sang ibu, meletakkan ribuan sensor di Gunung Tianhu untuk memperingatkan orang-orang ketika terjadi letusan. Meskipun hampir terpanggang di dalam kawah, perjuangan Xiaomeng tidak sia-sia. Dia berhasil meletakkan sensor terakhir dan mengaktifkan sistem bernama Chu Jie. Tapi mereka masih membutuhkan data dari kawah untuk mengetahui aktivitas gunung itu. Karena Xiaomeng merasa Tianhu akan segera bangkit dan orang-orang yang berada di resort harus segera diberitahu. Hal yang sama juga dirasakan sang ayah. Dari foto kondisi terkini Tianhu, Wentao menemukan kesamaan dengan foto 10 tahun yang lalu. Dia berusaha memperingati putrinya. Namun karena hubungan mereka tidak terlalu baik, Xiaomeng menjadi sulit untuk dihubungi. Pada malam harinya, meski data-data yang diberikan oleh Chu Qi sudah benar-benar dianggap akurat, namun Xiaomeng merasa ada yang aneh dengan Tianhu. Oleh karena itu, keesokan paginya, dia mengabaikan larangan Profesor Jiang dan menemui Jack Harris, sang pemilik resort mewah. Hari itu dengan mantap Jack mempresentasikan pembangunan resortnya di hadapan para calon investor. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, karena mereka mengaku telah menaklukkan alam yang selama jutaan tahun ditakuti dan dipuja oleh manusia. Gunung berapi Tianhu yang dianggap sebagai bom waktu dunia tidak akan pernah mengamuk lagi, setidaknya dalam 150 tahun. Mungkin banyak yang mengetahui hal ini, tapi jarang ada yang mengingatnya. Oleh karena itu, resort ini akan terkesan sebagai sebuah tempat rekreasi yang sangat berbahaya dan menegangkan. Tapi sebenarnya ini benar-benar aman. Setelah menyerahkan presentasi ke istrinya Qian Wei, Jack dihampiri oleh Xiaomeng untuk menjelaskan tentang kondisi Tianhu dan menyarankan agar Jack segera mengevakuasi para pengunjung. Tentu saja, Jack menolak mentah-mentah pernyataan tersebut, karena itu hanya sebatas firasat dan tidak ada data-data ilmiah yang bisa membuktikannya. Akhirnya dengan rasa kecewa, Xiaomeng kembali ke stasiun untuk menyiapkan data-data laporan dari sistem Chu Qi. Selain itu, dia akan menuju ke pusat kawah dengan helikopter dan dibantu dengan drone yang dikendalikan oleh seorang rekan bernama Teng Bo.
Xiaomeng sangat terkejut melihat kedatangan ayahnya, apalagi tujuan sang ayah adalah membawanya pulang demi menghindari bahaya Tianhuo. Dengan tegas Xiaomeng menolak permintaan sang ayah, walaupun mereka sama-sama mengetahui bahwa Tianhuo begitu berbahaya dan penilaian Zhu Qiye tidak bisa menjadi patokan. Akhirnya ketika helikopter datang, Wen Tao memutuskan untuk ikut bersama dengan putrinya dan para kru Profesor Jiang. Jack dan istrinya benar-benar tidak memperdulikan peringatan yang diberikan oleh Xiaomeng. Jian Wei bahkan tetap melanjutkan presentasinya dengan membawa calon investor dan wisatawan ke kawah Tianhuo dengan menggunakan monorail. Inilah pemandangan yang menampilkan secara langsung hasil penaklukan kekuatan alam yang mengerikan. Kembali ke tim peneliti, Li Wentao sangat berterima kasih kepada Profesor Jiang karena telah menjaga Xiaomeng selama ini. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa Jiang membawa Xiaomeng ke tempat yang sangat berbahaya seperti ini. Dan seberapa banyak bayaran yang ia terima, sampai-sampai berani mempertaruhkan integritasnya karena nyawa wisatawan yang menjadi taruhan. Wentao pun kembali mengajak putrinya untuk meninggalkan Tianhuo. Kali ini dengan cara yang lebih lembut. Namun hanya penolakan yang didapatkannya. Bahkan kali ini Xiaomeng mengungkapkan semua perasaan yang tertahan selama bertahun-tahun tentang ketidakberadaan sang ayah di hari-hari yang begitu penting dalam hidupnya. Mulai dari insiden yang menyebabkan kematian sang ibu, kelulusan Xiaomeng, hingga penugasan pertamanya. Kekecewaan yang dirasakan oleh Xiaomeng membuat kehadiran sang ayah untuk membuatnya merasa aman sudah tidak ada. Tiba-tiba saja Teng Bo melaporkan bahwa sistem Zhu Qiye mendeteksi pergerakan di lereng timur yang menyebabkan terjadinya guncangan dan permukaan kawah naik. Wisatawan harus segera dievakuasi tanpa ragu. Wen Tao langsung pergi menuju ke gondola memperingatkan Jian Wei dan para wisatawan. Tentu saja pada awalnya wanita kaya keras kepala itu menolak dan bahkan mengusir Wen Tao karena telah mengganggu bisnisnya. Tapi tiba-tiba saja guncangan dahsyat terjadi, sebuah guncangan yang meruntuhkan batuan gunung yang diikuti dengan semburan uap panas yang menerobos gondola. Tianhuo telah murka, dan mereka semua terlambat menyadarinya hingga Profesor Jiang tewas, dan helikopter yang hendak menjemput mereka jatuh akibat semburan uap panas. Peristiwa tersebut juga disaksikan oleh para wisatawan yang berada di resort. Jack mencoba menenangkan para tamu dan menugaskan para manajer untuk segera mengambil tindakan demi mengatasi kepanikan yang terjadi. Kembali ke Tianhuo, Wen Tao dan Xiaomeng berhasil mengarahkan para wisatawan untuk kembali ke resort dengan menggunakan monorail. Pada awalnya semua berjalan lancar dan aman, hingga sebongkah batu yang terbakar menghancurkan salah satu relnya. Sebuah aksi yang menegangkan. Satu persatu para wisatawan dibantu untuk melompat ke monorail satunya. Sangat disayangkan seorang pria introvert rekan Xiaomeng tidak memperhitungkan waktunya sehingga dia tewas akibat terbentur tiang panjang. Itu membuat Jian Wei ketakutan dan menolak untuk melompat. Akhirnya monorail mereka keluar dari jalur dan meluncur cepat menuruni lereng gunung. Di sana mereka ditolong sepasang kekasih yaitu Zheng Nan dan Jia Hui yang merupakan teman Xiaomeng. Sebenarnya hari itu Zheng Nan akan melamar Jia Hui. Sangat disayangkan rencana itu gagal karena amukan gunung berapi Tianhuo. Hanya Teng Bo yang memutuskan tetap berada di stasiun. Dia melaporkan data dari Zhu Qiye yang ternyata bagian inti Tianhuo bergeser dengan sangat cepat. Selain itu dari kamera drone, Teng Bo menyaksikan para penduduk desa yang tidak bisa melarikan diri karena semua jalur telah tertutup oleh aliran lava. Xiaomeng dihadapkan dengan pilihan yang sulit karena mereka hanya memiliki waktu 1 jam dan di sisi lain Jia Hui harus menyelamatkan kakeknya yang terjebak di desa. Namun pada akhirnya Xiaomeng memutuskan untuk menuju ke desa dengan arahan dari drone yang dikendalikan Teng Bo karena Xiaomeng tidak ingin Jia Hui merasakan kehilangan seperti yang dirasakannya dulu. Sementara itu Tianhuo terus memuntahkan batuan api hingga mulai menghancurkan resort. Itu memaksa Jack dan para manajer untuk mengevakuasi para pengunjung dengan sebuah perahu penyelamat. Pria itu menemukan seorang gadis kecil malang yang tertinggal oleh ibunya. Yang lebih menyedihkan lagi, ternyata sang ibu telah mati dan gadis bernama Shan Shan itu sama sekali tidak menyadarinya. Jack Harris bergegas
membawa Shanshan ke perahu terakhir. Dia menyerahkan jam keberuntungannya yang diyakini akan mengusir kesialan dan membuat Shanshan akan mengalami keberuntungan seumur hidupnya. Jack Harris memutuskan untuk tidak ikut naik ke perahu karena harus mencari istrinya yang masih berada di luar sana. Namun sangat disayangkan, bongkahan batu api yang jatuh semakin banyak, salah satunya menghancurkan tubuh Jack dan yang lainnya membakar habis seluruh bangunan resort. Kembali ke tim Xiaomeng, Qian Wei mencoba membawa lari mobil ketika Xiaomeng dan yang lainnya lengah demi kembali menuju ke resort. Untungnya Wen Tao menyadari hal itu. Dia menyeret Qian Wei untuk memperlihatkan akibat dari perbuatannya bersama Jack. Ini bukanlah bencana alam, tapi bencana yang disebabkan oleh manusia. Akhirnya wanita itu menyadari kesalahannya dan mendukung Xiaomeng menyelamatkan penduduk desa dengan cara mengeringkan waduk selatan untuk mengalihkan aliran lahar panas. Untuk bisa mengalirkan air dari waduk, Xiaomeng dan yang lainnya harus memompa air bawah tanah hingga mencapai batas dan akan memicu dam melepaskan air. Oleh karena itu, mereka harus mengaktifkan alatnya yang berada di geothermal station. Tiba-tiba saja Teng Bo melaporkan bahwa drone-nya mendeteksi panas, yang ternyata itu berasal dari aliran lava yang berada di belakang mobil. Zheng Nan yang menyadari hal itu langsung menjalankan mobil dengan kecepatan tinggi. Ternyata tidak hanya aliran lava yang mengejar mereka, tapi juga batuan api yang terus berjatuhan. Bahkan, bagian belakang mobil mereka sempat terbakar akibat jerigen bensin yang terkena api. Beruntung berkat kerjasama Xiaomeng dan Zheng Nan, masalah itu bisa teratasi. Waktu yang tersisa hanya sedikit karena lava telah mencapai waduk. Selain itu, geothermal station telah dibanjiri oleh lava panas. Mau tidak mau, Zheng Bo harus mengorbankan drone-nya untuk terbang dengan kecepatan penuh dan menabrak tuas demi mengaktifkan pompa. Akhirnya mereka berhasil mengalihkan jalur lava dan menyelamatkan penduduk desa. Beberapa waktu kemudian, Wen Tao merasakan ada yang tidak beres dengan mobil mereka. Dan ternyata benar, mobil itu tiba-tiba saja mati karena overheat. Lalu Jia Hui memutuskan untuk menjemput kakeknya bersama Zheng Nan. Xiaomeng dan ayahnya pun bisa mengerti. Mereka berjanji akan menyusul setelah mobilnya kembali berfungsi. Sangat disayangkan, setibanya di rumah, Jia Hui menemukan kakeknya dalam keadaan sekarat. Sang kakek pun menolak untuk ikut. Di saat terakhirnya, dia meminta Jia Hui untuk menyelamatkan diri, serta meminta Zheng Nan berjanji untuk selalu menjaga Jia Hui. Ketika mereka keluar, ternyata semua jalur telah tertutup oleh api. Untungnya mereka mempunyai seorang teman yang menepati janji. Xiaomeng menerobos kobaran api dengan mobilnya demi menyelamatkan Zheng Nan dan Jia Hui. Teng Bo melaporkan kondisi di stasiun yang semakin gawat karena aliran lava kini sedang menuju ke sana. Hal itu juga dirasakan oleh tim Xiaomeng. Mobil mereka tiba-tiba saja terhenti akibat terjebak di aliran lava. Untungnya Zheng Nan berhasil mengaitkan kawat dereknya pada sebuah batu, dan walaupun Profesor Li Wen Tao mengalami luka, tapi mereka semua berhasil kembali ke stasiun dengan selamat. Ketika luka-lukanya sedang diobati oleh Xiaomeng, akhirnya Li Wen Tao menjelaskan bahwa satu hari setelah peristiwa bencana 10 tahun yang lalu, Li Wen Tao yang merasa bersalah bersumpah akan membawa pulang istrinya. Namun sangat disayangkan dia tidak berhasil, yang tersisa hanya perasaan bersalah yang membuat dirinya menjadi tidak layak berada di dekat Xiaomeng. Namun untuk kali ini, Wen Tao harus bertindak karena dia tidak ingin kehilangan lagi orang yang dicintainya. Pengakuan tersebut membuat seluruh ruangan menjadi penuh haru. Teng Bo melaporkan aliran lava kini sudah benar-benar dekat sehingga mereka harus segera meninggalkan stasiun. Sebuah batu api menghancurkan jembatan sehingga membuat Xiaomeng terpisah dengan sang ayah. Wanita itu meminta ayahnya menunggu karena dia berjanji akan kembali menjemput sang ayah dengan helikopter. Sayangnya kali ini Xiaomeng gagal menepati janjinya. Stasiun telah dilahap oleh api. Bahkan, walaupun sang ayah berhasil meninggalkan stasiun hingga mencapai lereng gunung dan menembakkan suar, tetap saja helikopter tidak bisa mencapainya karena sesaat kemudian awan panas langsung menyelimuti tempat itu.
Setibanya di kapal tim penyelamat, Cheng Nan langsung melanjutkan rencananya yang telah tertunda sekaligus menepati janjinya kepada kakek Chia Hui, yaitu melamar cucunya. Sedangkan Qian Wei mendapatkan kabar duka tentang kematian suaminya dari gadis kecil bernama Shan Shan. Serta Xiao Meng yang merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Tiba-tiba saja, siaran berita menampilkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Telah ditemukan seorang penyintas, yaitu Profesor Li Wentao. Ternyata setelah ditinggalkan oleh Xiao Meng, pria itu kembali ke dalam stasiun untuk mencari sebuah lokasi pada Juqie. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Xiao Meng, dia meninggalkan stasiun yang meledak menuju ke lokasi tersebut yang berada di lereng gunung dan menembakkan suar. Ternyata yang dicari oleh Wentao adalah lokasi lubang lava untuk berlindung dari awan panas. Li Wentao sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Xiao Meng karena berkat sistem Juqie dia berhasil menyelamatkan diri dan bisa kembali untuk berkumpul bersama putrinya. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Tidak ada penjelasan mengenai misteri atau teori dalam film ini. Tapi saya rasa film ini cukup menegangkan dan menghibur, apalagi dengan visual efeknya yang luar biasa, serta menampilkan bintang-bintang cantik yang memanjakan mata. Tapi mohon maaf, jangan mengharapkan story-nya masuk akal, karena ini benar-benar fiksi bencana, sama halnya seperti Day After Tomorrow, ataupun San Andreas, kalau saya tidak salah. Bencana di sini juga dilebih-lebihkan demi membuat film semakin seru untuk ditonton. Hanya saja yang saya sangat sayangkan adalah ini terlalu tidak masuk akal. Apalagi setelah sekian banyak siaran televisi yang memberitakan tentang Tianhuo, tak ada satupun tentara atau tim penyelamat yang terlihat. Sehingga membuat tokoh utama kita yang cantik ini harus bersusah payah berjuang menyelamatkan penduduk desa yang terjebak lava. Hal yang menarik adalah ledakan-ledakan batuan api, yang seperti meteor shower dan plot twistnya. Karena sejak awal saya berpikir jika ada konflik di antara keluarga, apalagi antara ayah dan anak gadisnya, pasti ujung-ujungnya si ayah mati mengorbankan diri sehingga membuat putrinya menyesal karena tidak memanfaatkan waktu bersama sang ayah. Pada kenyataannya saya tertipu, ternyata Li Wentao benar-benar seorang jenius. Tapi apakah cara tersebut bisa benar-benar diterapkan di dunia nyata? Di film ini Jason Isaacs memerankan tokoh antagonis yang bernama Jack Harris. Menjelang akhir film, pria ini menyelamatkan seorang gadis kecil yang di akhir film diadopsi oleh istrinya. Dan istri Jack, Qian Wei, juga menjadi baik setelah disadarkan oleh Profesor Li Wentao. Wanita itu membantu Xiao Meng memberikan kode sandi untuk masuk ke dalam geothermal station. Ya, mungkin bisa dibilang tidak ada antagonis. Semua hanya kesalahan manusia yang begitu angkuh sehingga berusaha untuk menaklukkan kekuatan alam. Mengingatkan saya dengan Jurassic Park tahun 1993, di mana John Hammond menaklukkan alam dengan menciptakan makhluk yang menguasai bumi jutaan tahun yang lalu. Bagaimana menurut kalian? Oh ya, satu lagi dan mungkin ini menjadi misteri tersendiri. Apa maksud dari Profesor Li Wentao menembakkan suar? Padahal dia tahu bahwa dia tidak bisa atau tidak perlu diselamatkan karena bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah untuk meninggalkan jejak atau untuk memberitahukan kepada putrinya bahwa papa di sini loh, nanti kamu kirim tim penyelamat ke sini ya. Lah terus kenapa nggak nanti aja tembaknya setelah awan panasnya lenyap? Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini. Dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah, hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @gogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!